Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman Senin Legi semuanya ya. Video kali ini adalah video tentang Senin Legi yang mendapat ijazah dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Video ini adalah video dari Bapak Kusuma ya, cerita dari Bapak Kusuma. Dari Bapak Kusuma itu yang berada di Banjarnegara, Jawa Tengah tentunya. Jadi video kali ini adalah video untuk khusus Bapak Kusuma ya, Bapak Kusuma yang berada di Banjarnegara. Beliau yang menghubungi saya kemudian bercerita tentang pengalamannya yang bertemu dengan Nabiullah Khidir Baliyah bin Malkan alaihissalam. Beliau ini mendapatkan ijazah ya, ijazah dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Sebelumnya Bapak Kusuma ini sudah bertahun-tahun ya, itu ingin sekali bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan Nabiullah Khidir alaihissalam ini pun baru menemuinya pada tahun 2016. Itu ya teman-teman ya, pada tahun 2016 itu Nabiullah Khidir alaihissalam menemui Bapak Kusuma. Keinginan dari Bapak Kusuma ini bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam itu bukan untuk mendapatkan ijazah ilmu-ilmu hikmah gitu ya teman-teman ya. Bukan untuk atau ingin mendapatkan ilmu-ilmu kedikdayaan gitu ya teman-teman ya, atau ilmu-ilmu hikmah lah gitu ya teman-teman ya. Namun Bapak Kusuma ini ingin bertemu dengan Nabiullah Khidir Baliyah bin Malkan alaihissalam itu hanya ingin mendapatkan ijazah tentang perjalanan hidupnya gitu. Tentang apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan dalam menjalani hidup ini itu mendapatkan izin atau mendapatkan ijazah dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Bapak Kusuma ini sudah bertahun-tahun itu melakukan riyadoh ya, melakukan riyadoh, wirid-wirid dan sebagainya itu agar bisa ditemui dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabiullah Khidir alaihissalam ini sangat tinggi gitu kan. Ini menurut cerita dari Bapak Kusuma. Dan tangan kanannya Nabiullah Khidir alaihissalam itu di bagian ini lembut gitu ya. Jadi jempolnya Nabiullah Khidir alaihissalam ini itu tidak bertulang gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika bersalaman gitu kan, jadi itu jempolnya ini tidak ada tulangnya gitu, jadi lembut jempolnya gitu. Itu dari jempol Nabiullah Khidir alaihissalam. Kemudian menceritakan semuanya itu ya, pengalamannya tentang bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Ini Bapak Kusuma ya, ini maaf sebelumnya ya Bapak Kusuma ini. Saya tidak berpendapat dengan orang-orang yang Bapak temui ya. Dan saya itu percaya dengan cerita Bapak ya, yang tentang ketemu dan mendapat ijazah dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Saya sangat percaya. Kenapa saya percaya? Karena Nabiullah Khidir alaihissalam itu menemui orang itu tidak sembarangan orang yang bisa ditemui. Bukan orang yang harus ahli ibadah. Namun yang dilihat Nabiullah Khidir alaihissalam itu adalah hati. Itu ya teman-teman ya. Dan ciri-ciri khas Nabiullah alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam yang tidak bisa diserupai atau yang tidak bisa ditiru, itu adalah jempolnya. Itu ya teman-teman ya, jempolnya ini tidak bisa ditiru oleh iblis. Itu ya teman-teman ya, ini tidak bisa nih jempolnya nih. Walaupun jasadnya atau namanya Nabiullah Khidir alaihissalam itu kan membo nih wong ngarani ya, membo atau bisa dikatakan
Ini teman-teman, apa namanya? Mencolo putra, mencolo putri. Maksudnya Nabiullah Khidir alaihissalam itu bisa berubah menjadi apa saja. Itu teman-teman. Bisa berubah, bisa menyerupai apa saja itu ya teman-teman ya. Kadang-kadang menyerupai dengan orang yang sangat buruk rupa. Kadang-kadang menyerupai seorang pengemis, seorang pengembala. Itu teman-teman ya. Menyerupai orang yang sudah tua. Itu teman-teman. Dan itu tadi, jempolnya ini tidak bisa ditiru oleh iblis gitu. Walaupun Nabiullah ini menyerupai seorang pengembala atau menyerupai seorang pengemis gitu ya. Namun jempolnya ini tetap lembut teman-teman. Jempolnya ini tetap lembut. Iblis itu bisa menyerupai Nabiullah Khidir, seperti bisa mengaku-ngaku seperti Nabi Khidir alaihissalam. Iblis itu bisa. Namun jarinya ini tidak bisa ditiru. Itu ya teman-teman ya. Jempolnya ini tidak bisa ditiru ya teman-teman. Gitu. Jadi akan tetap lembut. Jadi jika teman-teman itu mengaku sudah pernah bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, atau ketika ada seseorang yang mengaku, ketika teman-teman itu berjumpa atau bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai Nabiullah Khidir alaihissalam, namun jika jempolnya ini normal seperti jempol kita ini ya teman-teman ya, ada tulangnya, ya berarti itu iblis. Itu ya teman-teman ya. Jadi Nabiullah Khidir alaihissalam itu ciri-ciri khasnya itu adalah jempolnya yang lembut. Jempolnya ini tidak bertulang. Itu aja. Walaupun apapun itu wujudnya, entah itu menyerupai seorang perempuan ataukah menyerupai seorang ulama gitu ya, itu Nabi Khidir alaihissalam. Tapi jika bersalaman tulangnya itu lembut, jempolnya ini lembut, berarti itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Mengucapkan salam terhadap terhadap ulama-ulama yang memiliki kebatinan tinggi atau yang memiliki makrifat gitu ya, atau memiliki kasyaf. Karena apa? Yang bisa melihat secara jelas adalah orang-orang kasyaf. Yang bisa melihat secara jelas tentang Nabiullah Khidir alaihissalam itu adalah orang-orang kasyaf. Walaupun Nabiullah Khidir alaihissalam itu menyerupai seorang pengemis, menyerupai musuh kita, orang-orang yang kasyaf itu akan bisa melihatnya, itu teman-teman ya. Ini kenapa kok Bapak Kusuma ini ketika dijumpai dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, Nabiullah Khidir alaihissalam ya, Nabiullah Khidir Baliyah bin Malkan alaihissalam tidak mengucapkan kata-kata sepatah kata pun. Hanya menyalami, hanya tersenyum dan memegang pundaknya. Itu ya teman-teman, memegang pundak sebelah kiri pundaknya Bapak Kusuma. Berarti ini memang sudah mendapatkan ijazah apapun yang dilakukan oleh Bapak Kusuma dalam perjalanan hidupnya. Ini sudah mendapatkan ijazah secara langsung dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Itu ya teman-teman ya. Bukan berarti Nabiullah Khidir alaihissalam itu mengucapkan, kamu saya ijazahi, perjalanan hidupmu saya ijazahi, saya izinkan. Tidak seperti itu teman-teman ya. Dengan hanya bersalaman saja itu sudah cukup memberi izin. Ini buat Bapak Kusuma ya. Ini mungkin jika pendapat saya itu berbeda gitu ya dengan orang-orang yang Bapak jumpai ya, terkait tentang pertemuan Bapak dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, saya sangat percaya dengan cerita Bapak. Apa yang Bapak ceritakan saya percaya. Itu ya teman-teman ya. Kenapa saya percaya? Yaitu tadi, karena ketika dijumpai itu ciri-ciri khasnya ini jempolnya loh. Jempolnya Nabi Khidir ini nggak ada tulangnya. Itu ya teman-teman ya. Itu. Jadi itu teman-teman. Teman-teman Senin Legi ini secara perjalanan hidupnya ini memang secara alami ya memang sudah mendapatkan ijazah dari Nabiullah Khidir alaihissalam.
penderitaan dari Senin Legi ini memang penderitaan alami, bukan penderitaan yang dibuat-buat ya teman-teman ya, gitu. Memang penderitaan yang secara alami, yang memang Senin Legi ini memang banyak sekali rintangannya. Nek wong Jawa ngarani ya akeh bendune, akeh bejane, gitu ya teman-teman ya. Akeh bendune, akeh bejane. Maksudnya ya banyak keberuntungannya, ya banyak juga cobaannya gitu ya teman-teman. Ini Senin Legi teman-teman. Jadi itu buat Bapak Kusuma ya. Dan saya mohon maaf jika penyampaian saya ini mungkin Bapak Kusuma itu kurang puas dengan jawaban saya ini gitu ya. Mungkin Bapak Kusuma ini bisa mencari orang yang lebih paham lagi tentang Nabiullah Khidir Balyah bin Malkan alaihissalam ini tadi ya teman ya Bapak Kusuma ya. Bapak tanya langsung kepada orang yang benar-benar sudah pernah dijumpai dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Itu teman-teman ya. Karena pada umumnya banyak sekali orang-orang yang ingin berjumpa dengan Nabiullah Khidir Balyah bin Malkan alaihissalam itu ingin mendapatkan ijazah ilmu-ilmu kesaktian, ilmu-ilmu hikmah, dan asma-asma. Kebanyakan seperti itu teman-teman ya. Orang-orang yang berjumpa dengan Nabiullah, ingin menjumpai Nabiullah itu ingin mendapatkan asma-asma Khidir atau asma Nabi Khidir gitu ya teman-teman ya. Kebanyakan yang ingin menemui seperti itu, ingin mendapatkan ilmu hikmah dari Nabiullah Balyah bin Malkan alaihissalam. Ya contohnya ya kayak asma Khidir gitu ya teman-teman ya. Banyak sekali itu asma-asma Khidir gitu ya, yang diijazahkan oleh Nabiullah Khidir Balyah bin Malkan alaihissalam. Dan ini sangat sekali berbeda sekali dengan apa yang dialami oleh Bapak Kusuma. Bapak Kusuma ini tidak ingin mendapatkan ilmu-ilmu hikmah atau asma-asma dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Hanya ingin mendapatkan ijazah apapun yang dilakukan dalam perjalanan hidupnya ini, mendapatkan izin secara langsung dari Nabiullah Khidir Balyah bin Malkan alaihissalam. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan apabila dalam penyampaian saya ini banyak sekali kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.